Oke. Baik. Good afternoon everyone. Selamat siang semuanya. Sudah makan siang, sudah numerasi. Sekarang kita akan mulai dengan literasi. Kita awali dulu dengan doa bersama. Menurut agama dan keyakinan masing-masing kita berdoa supaya lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik. Ini bagaimana cara saya mengabsen tapi cepat begitu ya. Ahmad Nabil. Tidak ada. Kalau ada langsung bilang ya. Aditya Riki. Hadir. Oke. Al Ihsan. Al Ihsan. Belum ada. Benzema tadi sudah. Berliana. Hadir. Hadir. Bramastio Aji. Hadir. Hadir. Bunga Tala. Hadir. Bunga Tala mana? Mana ini? Bunga Tala. Oh iya. Videonya dinyalakan Bunga. Get Chelsea. Tidak ada. Kristalia. Kristalia Hadir, ada. Bu. Hadir ya. Krisan Naila. Hadir. Ada ya. Davira Permata. Hadir, Bu. Hadir Davira. Ada video on juga. Dian Budiarsa. Nggak pernah hadir ini ya. Wah. Erwinda. Hadir, Miss. Hadir Erwinda ya. Mana dia? Oh iya, betul. Faustina. Hadir. Faustina saya udah lihat. Ferenosi. Ferenosi. Belum ada. Kemudian Gracia Olivia. Hadir, Miss. Hadir ya, oke. Griffon. Tidak pernah ada ini ya, Mansela. Herlita. Hadir, Miss. Hadir ya, oke. Yang apa namanya? Ada Iqbar. Iqbar. Tidak hadir. Immanuela Damaristi. Hadir. Hadir. Oke, yes. Jenny, tadi saya lihat nih mana dia Jenny. Ya, itu dia Jenny. Oke. Krisna dia ada, saya sudah lihat. Laurencia. Ada di pojok atas. Nathan. Nathan Yudhistira ada. Tapi Nathan? Apakah kamu di situ? Nathan? Nathanael? Nathanael? Nggak ada. Nimpuna? Ada. Saya sudah lihat. Nimpuna. Rahel? Raquel Ervita? Hadir. Ya, hadir, benar. Rafael Andra? Mana nih Rafael? Rafael? Wah, tidak muncul. Nggak pernah datang. Ya, siapa ini yang bicara? Bramastio. Ada informasi tentang Rafael? Nggak pernah datang. Nggak pernah datang kayaknya, Bu. Nanti coba kamu bisa tulis di chat nggak? Di chat. Di kolom chat. Karena di sini putus-putus. Bramastio tolong tulis di kolom chat. Bisa nggak chat? Informasi yang kamu punya tentang Rafael. Rahmat Komi? Nggak ada. Raka juga nggak ada. Sailendra Taradipa. Oh iya betul. Oh iya, Sailendra Taradipa ada. Selsi. Hadir. Hadir ya. Sip, terima kasih. Betul ya ini apa namanya informasinya. Kayaknya Rafael nggak pernah datang. Memang benar di tempat saya ini Rafael sudah saya laporkan ke Bu Sri Sugiyarti kesiswaan. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah saya absen. Ini jumlahnya sekitar 21 anak. Banyak nih. Harusnya 32 ya. 32 dikurangi 21 berarti masih ada 11. Hah?
Kalian ada Ini Bu kayaknya. 32 dikurangi 21. Berarti 11. Ada 11 yang missing in action. Iya. Oke deh. Sekarang, apakah kalian kemarin sudah mencoba-coba? Semuanya persiapkan buku AKM-nya. Dipersiapkan bukunya. Apakah ada yang sudah mencoba-coba kemarin? Kita kemarin sudah sampai di nomor berapa ya? Masih ada yang ingat nggak? Apakah harus dibuka videonya? Kemarin kita sampai di ini ya, stimulus 9. Ya. Stimulus 9 ya. Panduan orang tua, guru, dampingi anak siswa belajar online. Ya. Betul ya? Itu kemarin kita sampai di soal nomor 17. 18 sudah ya? Coba saya tanya dulu. Jenny senyum-senyum. Masih ingat nggak? Jenny, kemarin 17 atau 18? Kemarin sampai nomor 17 atau 18? Ayo. 18. Hah? Jenny? 18. Ya, oke. Betul nggak itu? Saya nanyanya ke siapa ya? Mau tanya Aditya, Riki kok kelihatannya. Oke, coba Aditya Riki. Sampai 18, benar kata Jenny. Benar nggak? Benar. 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 Paling aman bilang benar. Krisnadia, sampai nomor berapa kemarin kita? Krisnadia. 18 ya. Sekarang kita akan ke 19. Ya. Ya. 19 itu stimulus 10. Buka halaman 86. 86, halaman 86. Halaman 86, semuanya lihat ada stimulus 10, ada sebuah teks, tidak ada judulnya, tanpa judul ya, disengaja itu pasti. Ini ada gambar ilustrasinya tanaman kelihatannya ya. Diawali dengan kalimat apa itu? Coba satu kalimat pertama saja tolong dibacakan Aditya. Aditya Riki. Kalimat pertamanya. Kalimat pertama dari stimulus 10. Pekerjaan lain yang amat kami benci adalah menyirami bunga beragam famili pakis, mulai dari kembang tanduk rusa sampai puluhan pot supir kesayangan ibumu, serta rupa-rupa kaktus, topi, uskup, Ya. Berarti kira-kira tentang apa itu? Tentang apa kelihatannya? Apa namanya? dia dan Tentang? tanaman. Nggak kedengeran sebentar. Maaf ini ada tulisan di laptop saya tuh your internet connection is unstable. Oh coba. Ya, baik. Ini pasti tentang menyiram tanaman ya. Iya kan? Ada sebuah nama di situ yang muncul adalah siapa namanya? Bu? Humus. Humus. Siapakah humus itu? Pecinta tanaman. Iya, orang yang apa namanya mencintai tanaman gitu ya. Nah, sekarang langsung ke soalnya nomor 19. Berdasarkan stimulus 10, pilihlah satu jawaban yang benar. Di manakah tokoh aku mendapatkan air untuk menyiram bunga? Jawabannya di mana? D. A, B, C, D, D. D. Apa? Di sumur belakang sekolah. Belakang sekolah. Sumur belakang sekolah. Ya. D di sumur belakang sekolah. Betul sekali. Itu terlihat di mana? Di paragraf berapa? Paragraf 3 ya dong.
Itu ada 3 paragraf. Meskipun satu baris, ini adalah bagian dari pendidikan. Pesan Bu Muserius itu satu paragraf ya. Jadi paragraf 3. Betul sekali. Jawabannya adalah D. Nomor 19D. Nomor 20 sekarang. Kita ke 20. Stimulusnya masih sama. Silahkan lihat. Berilah tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan isi cuplikan novel dalam stimulus 10. Oh, ini adalah cuplikan sebuah novel. Makanya tidak ada judulnya ya. Yang mana saja yang sesuai dengan isi cuplikan novel. Pernyataan yang 1. Tokoh aku tidak suka mendapatkan tugas menyiram bunga karena tidak suka dengan tanaman bunga. Sesuai atau tidak sesuai? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Betul, dia salah ya. Dia salah. Karena apa? Karena tidak dikatakan di situ tokoh itu menyukai bunga atau tidak gitu ya. Tidak dijelaskan. Dia hanya menceritakan tentang proses menyiram bunga dengan bantuan Bumus ya. Lanjut. Tokoh Bumus melarang siswa berlaku semena-mena terhadap tanaman. Sesuai, benar atau salah? Benar. Benar. Karena dia Bumus ini pecinta tanaman. Benar ya. Karena itu juga bertentangan dengan pendidikan. Kalau di dalam teks kalian bisa lihat ya. Baik, lanjut pernyataan 3. Tokoh aku merasa malas untuk mengerjakan tugas menyiram bunga karena mengambil air dari sumur merupakan pekerjaan kuli kasar. Benar? Benar. Betul. Benar. Benar. Di bacaan di paragraf keberapa? 3. 3. Ada kata kuncinya. Pekerjaan kuli pasar, air sumur, ya kan? Kata kuncinya itu yang membantu kita. Betul sekali. Pernyataan 3 benar. Pernyataan 4. Sumur tua di belakang sekolah terlihat sangat mengerikan karena tersambung ke dunia lain, ke sarang makhluk jadi-jadian. Salah. Benar ya? Salah. Di bacaan itu kalian lihat di paragraf berapa? Paragraf terakhir, 2 baris terakhir. 2 baris ada pernyataan sarang makhluk jadi-jadian. Jadi udah kasih tahu. Itu tidak tersirat tapi tersurat. Jadi ada bisa dilihat di teks itu. Dasarnya di dalamnya seolah tersambung ke dunia. Seolah tersambung ke dunia. Ini bahkan tidak tersirat, ini tersurat, malah ditulis ada di dalam teks ya. Aku ini merasa sumur tua itu mengerikan karena seolah-olah tersambung ke dunia lain. Betul. Berarti soal nomor 20 yang dicentang adalah pernyataan 2, 3, dan 4. Ya, pernyataan 1 tidak dicentang. Ya kan? Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke stimulus yang berikutnya. Stimulus berapa ini? Stimulus 11, Bu. Stimulus 11. Ya? Stimulus 11. Stimulus 11 soal nomor 21. Apakah ada yang sudah mencoba? Tadi malam? Mungkin. Ini penyedia lapangan kerja di Kabupaten Lebak. Ada gambarnya, ada judulnya, kemudian ada bacaannya 3 paragraf. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah tentang topik yang dibahas. Langsung aja kita mencermati. Ya, topik yang pertama, total penduduk yang bekerja. Benar atau salah? Benar. Benar atau salah? Benar. 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 Benar, yakin. Lihat di laporan ini sebuah laporan ya. Apakah ada disampaikan informasi tentang jumlah total penduduk yang bekerja di Kabupaten Lebak? Total jumlah loh. Hati-hati, ada kata total jumlah. Adanya adalah total penduduk. Tapi yang bekerja
total jumlahnya tidak ada ya. Jadi pernyataan 1 total penduduk yang bekerja tidak ada di bacaan. Kalian lihat lagi paragraf 1, mungkin kalian tergoda di paragraf 1 ya. Ini kan hanya per sektor, tapi total semua penduduk Lebak yang di Kabupaten Lebak yang bekerja tidak disebutkan totalnya. Jadi pernyataan 1 itu salah. Pernyataan 2, sektor-sektor lapangan kerja ada ya, disebutkan ya. Ada apa saja sektor-sektor lapangan kerja? Pertanian. Apa saja? Pertanian. Perdagangan, hotel, restoran. Itu sektor Pertanian. kerja. Apa lagi? Pertanian, Pertanian. industri. Apa lagi? Ya itu kira-kira itu ya. Jadi berarti benar ya. Sektor-sektor lapangan kerja adalah salah satu topik yang dibahas di bacaan. Berarti dicentang yang benar. Oke, jadi tadi pernyataan 1 itu yang dicentang yang salah. Pernyataan 2 yang benar. Pernyataan 3. Jumlah penduduk pengangguran. Ada enggak di bacaan? Enggak. Dilihat dulu. Ada enggak dalam paragraf 1, 2, 3 yang membahas tentang jumlah penduduk yang pengangguran? Kalau dicari gitu dari paragraf 1 tidak ada ya. Paragraf 1 membahas penyerapan per sektor. Penyerapan per sektor lagi di paragraf 2. Di paragraf 3 juga sektor ini menyerap sebanyak sekian dari atau sekitar berapa persen dari jumlah penduduk yang bekerja. Nah, berarti ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi di dalam teks ini tidak ada dijelaskan jumlah penduduk pengangguran Kabupaten Lebak. Tidak dibahas. Semua yang dibahas hanya penyerapan per sektor. Sektor itu maksudnya bidangnya. Jadi kayak bidang pertanian berapa dari jumlah penduduk, bidang perindustrian berapa gitu-gitu ya. Jadi nggak ada yang membahas tentang jumlah penduduk pengangguran. Lanjut ya. Pernyataan yang keempat. Tingkat penyerapan tenaga kerja. Oh, kalau ini jelas ya. Dari tadi yang dibahas penyerapannya. Berapa persen untuk sektor ini, berapa persen untuk ini. Persennya dibandingkan dengan jumlah penduduk bekerjanya. Gitu ya. Tapi tidak dijelaskan jumlah total penduduk yang bekerja di Kabupaten Lebak tidak dijelaskan. Jadi soal nomor 21 itu adalah salah, benar, salah, benar. Gitu ya, yang dicentang. Salah, benar, salah, benar. Nah, ini berarti kan betul-betul harus dicermati bacaannya. Lanjut. Kita ke nomor 22. Soal nomor 22 bacaannya masih sama ya. Di sini berdasarkan stimulus 11, manakah pemahaman di bawah ini yang sesuai? Manakah pemahaman di bawah ini yang sesuai? Berilah tanda centang pada pilihan yang benar. Jawaban dapat lebih dari 1. Coba kita lihat satu-satu. Apakah mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Mungkin. Yang dicentang yang mana? Soal nomor 22. Yang kamu centang yang mana? Yang dicentang itu adalah pemahaman yang sesuai berdasarkan bacaan. Yang mana? Nomor berapa saja? Pernyataan 1, 2, 3, 4. Yang mana yang kamu centang? Siapa yang mau mencoba bantu jawab? Nomor 2, Bu. Ya, nomor 2. Pernyataan 2. Nomor 2. Pernyataan 2. Di Kabupaten Lebak cukup banyak penduduk yang bekerja di sektor perdagangan. Ya, tadi ada ya di paragraf berapa itu? Ya, betul. Paragraf 3. Betul sekali. Yang dicentang adalah pernyataan nomor 2. 4. Sama nomor 3. Paragraf 3. Betul. Sudah didukung, ada jelas tersurat. Yang lain, yang dicentang yang Sama lain. nomor 3. Nomor 3. Berapa tadi? 3. Sektor pertanian menyerap tenaga kerja lebih sedikit daripada sektor pengolahan. Itu ada di paragraf berapa?
1. 1. Sektor pertanian muncul di paragraf 1. Betul sekali Aditya. Lalu ada lagi nggak yang dicentang selain 2 dan 3? Yang keempat jelas salah. Tahu nggak kenapa? Kamu lihat paragraf kedua, baris kedua paling bawah. Paragraf kedua, baris kedua dari bawah. Di situ dituliskan selain ini, UMKM banyak yang sudah mulai berkembang untuk memajukan sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan. Sementara di soalnya, di pernyataannya dituliskan berkembang, UMKM yang berkembang dan menunjang sektor industri pertanian. Lihat, kalau kita nggak cermat, kita pikir, oh ya ini benar nih UMKM yang berkembang. Langsung kita centang. Padahal di belakangnya dia menuliskan sektor industri pertanian. Di bacaan sektor industri pengolahan. Jadi yang keempat enggak. Jadi kalimat 1 dan kalimat 4 tidak dicentang. Hanya betul tadi temanmu 2 dan 3. Sip, sudah mulai benar ya, sudah mulai bisa mengikuti. Kita lanjutkan ya. Langsung ke stimulus 12. Kita ini kayak dikejar-kejar ya, tapi memang begitu. Kita biar selesaiin cepat gitu ya. Stimulus 12. Peluang karir di Damri. Ada iklan ini ya. Evaluasi, staf evaluasi karyawan dan organisasi. Jadi ini kayak iklan BUMN. Damri itu BUMN ya. Badan usaha milik, singkatan dari apa itu? Negara. Badan usaha milik negara, betul. Jadi Damri ini milik negara. Itu loh yang dulu sering kita lihat lewat-lewat itu ya. Nah, ini ada sebuah iklan lowongan pekerjaan, makanya judulnya Peluang Karir di Damri. Untuk apa? Mengisi lowongan apa? Staf, evaluasi, karyawan, dan organisasi. Organisasi. Jadi, itu. Nah, posisi staf dan posisi staf evaluasi karyawan dan posisi staf organisasi divisi human capital, ceritanya begitu ya. Nah, kapan seleksinya dilaksanakan? Lowongan ini. 23 Juni sampai 3 Juli. Betul, 23 Juni sampai 3 Juli 2020. Lalu minimal pendidikan yang disyaratkan adalah S1. S1 itu sarjana ya. Sarjana S1. Kalau S2 itu apa? Sarjana 2. Sarjana 2 gitu. Itu udah S2 itu berarti kayak master gitu ya. Di atasnya S1, lebih dalam lagi ilmunya gitu ya. Nah, minimal pengalamannya harus yang boleh melamar adalah minimal pengalaman 2 tahun. 2 tahun. Di bidangnya, betul sekali. Nah, ini kalian sudah melihat lowongan ini secara menyeluruh ya. Ada bahasa Inggrisnya. Ada satu-satunya tulisan bahasa Inggris di situ apa? Di lowongan itu. Di iklan lowongan. Interpersonal skill. Hah? Interpersonal skill. Oh iya. Oh ya, personal. Oke. Ada tulisan we are hiring gitu loh. We are hiring yang di dekatnya itu bahasa Inggris tuh. Ya, nanti kalian cek apa. Nah, kemanakah surat lamaran atau kurikulum vitae-nya harus dikirimkan? Ke via email. Betul. Via email. Damri, recruitment@damri.co.id. Ya, betul sekali. Nah, itu berarti apa namanya? Semua posisi yaitu evaluasi karyawan dan staf organisasi semuanya masuk ke email ini. Baik, kita lihat soal 23. Kalian sudah mulai memahami ini teksnya tentang apa gitu ya. Sekarang soal yang ke-23, manakah dokumen yang relevan untuk dilampirkan dalam surat lamaran
sesuai yang dipersyaratkan pada stimulus di atas. Berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Silahkan dijawab. Yang mana? Yang dipersyaratkan. Soal 23, siapa yang mau menjawab? Yang sesuai dokumen loh, yang ditanyain dokumen. Nomor 1. Ya, 1 CV. CV itu singkatan dari apa? Kurikulum vitae ya, vitae tulisannya. Kurikulum vitae itu daftar riwayat hidupnya seseorang. Dia pernah sekolah di mana saja, sudah pernah bekerja di mana mungkin seperti itu ya. Ya, betul. CV, kirimkan CV berarti CV yang dikirimkan via email, surel, surat elektronik ya, benar ya. Itu dicentang benar. Lanjut. Sertifikat pemenang lomba debat di tingkat kecamatan, ada nggak? Salah. Nggak ada. Itu berarti yang dicentang yang mana? Salah. Salah, betul. Surat pernyataan dari perusahaan atau tempat kerja sebelumnya. Salah. Menurutmu benar atau salah? Salah. Apa? Salah. Salah. Benar atau salah? Ayo, lihatlah. Salah. Salah satu syarat, lihat di persyaratan. Persyaratan nomor 2. Kamu lihat persyaratan nomor 2 di iklannya. Memiliki pengalaman di bidang terkait minimal 2 tahun. Lah, itu dibuktikan dengan apa? Apakah dia harus kasih foto? Udah pernah bekerja di mana begitu? Kalau foto saja tidak bisa membuktikan ya, karena foto itu bisa saja dibuat. Tetapi harus ada surat. Iya, surat pernyataan dari tempat bekerja sebelumnya yang 2 tahun tadi minimal. Berarti pernyataan 3 benar yang dicentang. Oke? Jadi kita memang di lowongan tidak dituliskan harus disediakan surat pernyataan dari atasan sebelumnya gitu, enggak. Tetapi dia mensyaratkan minimal pengalaman 2 tahun. Berarti kan harus ada buktinya. Dia pernah bekerja di mana oleh perusahaan tersebut. Begitu ya. Jadi ini tersirat. Gitu. Tetapi sebetulnya ada muncul di teks, yaitu di bagian dengan persyaratan nomor 2. Gitu ya. Lanjut, pernyataan 4, ijazah SMA dan daftar nilai ujian nasional. Termasuk salah. Salah. Tuh. Karena tidak diminta untuk melampirkan itu. Kok tahu? Karena di sini pendidikan minimal S1. Berarti yang diminta ijazah yang apa? S1. Yang S1. Betul sekali. Jadi yang diminta adalah ijazah S1-nya, bukan ijazah SMA atau daftar nilai ujian nasional. Begitu ya. Nah, ini kalau seperti ini, kita harus mulai berpikir. Jadi misalkan, loh dia minta pengalaman 2 tahun. Oh iya betul juga ya. Berarti harus ada surat yang dibuktikan dengan apa itu biasanya? Oh iya, dengan surat pernyataan dari perusahaan sebelumnya. Terus S1, berarti ya ijazah S1, enggak ijazah SMA-nya enggak diminta. Nah, seperti itu ya. Jadi soal nomor 23 yang dicentang adalah benar, salah, benar, salah. Begitu. Salah. Benar, salah, benar, salah. Ya. Lanjut ya. Lanjut 24. Kita bisa sampai nomor 25 udah bagus nih ya. Yang 24 sekarang. Setelah membaca dan mencermati stimulus 10, 11, 12 nih bagian susah nih ya. Jadi 3 stimulus dicermati. Refleksikan ketiga stimulus tersebut dengan cara menjodohkan pernyataan dengan ilustrasi berikut. Jadi seperti kemarin ada pernyataan, ada ilustrasi gambar. Kita disuruh memasangkan. Berdasarkan apa? Berdasarkan, jadi kita harus melihat stimulus 10, 11, dan 12 sebelumnya ya. Di soal-soal sebelumnya sudah ada. Kita disuruh menjodohkan gitu. Nah, ini agak susah nih ya. Kita akan buat begini. Pernyataannya 1, 2, 3, 4.
Kemudian ilustrasinya A, B, C, D, E. Ada 5. A, B, C, D, E. Pernyataan 1, selain tingkat penyerapan tenaga kerja, UMKM, sektor industri pengolahan, itu berarti ilustrasinya adalah B. B. Betul. B. Betul. Yang B ya. Bagus. CV atau CV dikirimkan via email atau surel. Ilustrasi D. Ilustrasi D. Betul. D berarti yang keempat, gambar yang keempat ya. Sip. Lanjut. Sektor ketiga yang menyumbang penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi adalah perdagangan, hotel, dan restoran. E. Ilustrasi E. Itu gambar yang kelima. Betul sekali. Gambar yang kelima itu ya. Lanjut. Masalahnya adalah mengambil air dari sumur belakang sekolah merupakan pekerjaan kuli kasar. Tentu C. gambar Ilustrasi C. ya, tentu gambar sumur yaitu C ya. Oke, bagus. Berarti kamu sudah paham. Udah semakin cepat ini ya. Lanjut. Ini soal 25 ini kita usahakan soal yang terakhir. Tenang. Semangat ya. Soal yang terakhir. Pancaran hidup. Ini sebuah apa ini teksnya? Puisi. Ya, puisi. Betul sekali. Wah, siapa yang suka baca menulis puisi? Jangan baca, kalau baca semua suka ya. Siapa yang suka menulis puisi di kelas 8B? Apakah ada? Ya. Ini puisinya Pancaran Hidup oleh Amal Hamzah. Puisi ini dipublikasikan dalam majalah Pancaraja tahun 1946. Woi. 1946. Pertanyaan yang pertama aja dulu. Berdasarkan stimulus 13, yaitu puisinya, pilihlah satu jawaban yang benar. Apa kritik yang dilontarkan oleh penulis puisi tersebut? Kritik. Jadi ternyata puisinya ini isinya kritik. A. Apa? A. Siapa yang jawab A ini? Siapa yang jawab A? Saya pengen lihat orangnya. Siapa? Laurencia Nabita. Laurencia kenapa menjawab A? Laurencia kenapa kok bisa menjawab A? Kan di sini ditulis tampak tegap teguh semata, tiada cacat membuat celaka. Tapi masih kuat tapi malah minta. Betul sekali, benar sekali Laurencia. Jawabannya adalah A. Kritik yang disampaikan itu tanpa cacat, apa tadi? Sepintas ya, terasa miskin badan sendiri. Terus sebentar. Tampak tegap teguh semata, tiada cacat membuat celaka. Loh. Berarti dia apa namanya? Sehat. Menurut pandangan si penulis ini dia sehat, usianya produktif, ya kan? Tetapi dia meminta-minta gitu. Jadi ini sebuah kritik ya. Mengapa ada orang dalam usia produktif menjadi peminta-minta? Ini sebenarnya agak dalam, tapi ternyata malah kalian tahu, Laurencia terutama tahu. Ini memang agak dalam. Terima kasih Laurencia. Nah, seperti ini. Puisinya ini kelihatannya puisi yang tidak biasa untuk kita temui ya. Karena ada kritik sosial di dalamnya. Tapi kamu kan ada pelajaran bahasa Indonesia yang juga diajari sastra begini kan. Nah, good for you Laurencia. Yang lain mungkin juga sebetulnya sudah tahu, tetapi apa namanya mungkin tadi apa namanya belum konsentrasi. Nah, nanti kalian boleh mulai mencicil melihat soal 26 dan seterusnya. Ya, dicoba-coba. Oke? Saya rasa cukup sekian. Nanti kalian